إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian ya, dalam kondisinya di alam hakikat Al-Ahmadiyah ini, Rasulullah menjadi barzahul akbar bainal khaliq wal makhluk, atau hijab al-akbar. Hijab paling gede, paling agung, paling ini antara khaliq dengan makhluk. Kenapa? Kalau sampai cahaya ilahiyah dan cahaya rububiyah, ya, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, ada yang misalnya barzah ini bocor masuk ke alam hakikat Muhammadiyah, maka seluruh yang ada di situ hancur dalam waktu sekejap, laksana tidak pernah diciptakan. Begitu dahsyatnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada hijab. Hijab terbesarnya adalah hijab Rasulullah dalam alam hakikat Muhammadiyah. Kemudian masuk ke alam hakikat, dalam hakikat Ahmadiyah, diturunkan ke alam hakikat Muhammadiyah, di mana dalam hakikat Muhammadiyah para nabi ngambil dari Rasulullah, kemudian dari para nabi dikumpulkan kembali di telaga Al-Qutbul Maktum. Nah, Rasulullah Syed dengan kondisi berada dan diberi wewenang memegang kunci kewalian, jadi semua wali tidak bisa jadi wali kecuali mendapatkan bagian dari Syed. Nah, inilah beliau menjadi barzahul barazah. Jadi hijabnya hijab yang diletakkan oleh Allah antara martabat kenabian dan kewalian. Ini yang pertama. Kemudian karena tingginya martabat Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, maka di sini juga diperlukan adab tingkat tinggi yang sudah dijelaskan kemarin. Ya, salah satunya dalam beribadah harus lillahi ta'ala, tidak boleh ibadah karena gharat-gharat selain Allah. Baik gharat dunia termasuk gharat akhirah. Ketika seorang masuk ke dalam gharat tersebut, maka martabatnya jatuh. Karena ketika dalam kondisi menjadi murid Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi ini, maka etika atau adab dalam ibadahnya kepada Allah, dalam muamalahnya kepada Allah harus benar-benar bersih lillah, karena Allah. Sehingga tidak ada ibadah karena untuk kepentingan-kepentingan apapun. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kita ibadah kemudian tidak ada keinginan apapun, bagaimana kita hidup di muka bumi ini? Banyak keinginan-keinginan, banyak hajat-hajat yang harus diselesaikan. Apa tidak boleh minta kepada Allah? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ya, sehingga kalau tidak dijelaskan ini, nanti terpotong pemahamannya. Sehingga nanti tidak berani berdoa, nanti takut syirik. Karena ketika orang beribadah karena hajat selain Allah, dalam martabat ini, ya, dalam barzahul barazah ini, yang bersangkutan tidak tergolong hamba. Kenapa? Ya, ibadahnya bukan untuk menyembah Allah, bukan untuk mengabdi murni kepada Allah, akan tetapi untuk hajat-hajat tersebut, di mana hajat itu adalah nafsu. Sedangkan nafsu itu adalah kondisi sangat jauh dari Allah. Dan nafsu itu punya kecenderungan mengajak fasik sampai kepada ngajak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ibadah karena nafsunya, maka pada saat itulah dia dalam kondisi kafir kepada Allah. Untuk orang awam ya tidak masuk ke arena ini. Tapi untuk orang-orang khusus harus masuk ke arena ini, ibadah lillah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah yang memerintahkan di Quran Allah Subhanahu wa taala? Di mana firman Allah, "Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi kalian tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kecuali ibadah kamu itu mukhlishina lahuddin, ikhlas, murni, ya, tidak karena hajat apapun, tapi murni melaksanakan perintah Allah dengan agama Allah yang diberikan kepada kita. Ini tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Kemudian terus bagaimana dalam hidup manusia punya hajat, apa tidak boleh minta? Ya kan? Apa tidak boleh nyebut hajatnya dalam ibadah? Loh, ini perlu umat Islam dan juga ikhwan Thariqah Tijani. Ini tolong hati-hati, jangan sembarangan ikut jelasin hal ini, takut salah nanti. Ya, pahami dulu. Kemudian bagaimana kita? Kan kita punya kepentingan, dan kepentingan itu Allah yang meletakkan di hati kita. Allah memberikan hajat, kita diberi utang, sehingga kita berhajat untuk mendapatkan uang dalam melunasi utang. Bagaimana orang Thariqah, masa tidak boleh minta kepada Allah? Di sini letaknya, perlunya kita mempunyai pemahaman yang lengkap. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan pada ibadah dan ad-du'a. Perbedaannya terletak pada niat. Jadi niat ibadah, tujuan ibadah adalah harus lillahi ta'ala. Ya, sekali lagi, niat ibadah dan tujuan kita beribadah murni karena Allah. Kenapa kok ibadah? Karena diperintah oleh Allah. Apa tujuannya kamu beribadah? Pertama, agar dapat ampunan dari Allah dari dosa-dosa kita. Setelah ampunan didapat, bisa meningkat ke martabat di atasnya orang-orang yang dapat ridho dari Allah. Setelah Allah ridho, naik lagi pangkatnya kepada orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja, tidak boleh yang lain. Jadi ini niat ibadah kita lillah, tujuannya lillah, tidak ada yang lain. Terus bagaimana kita kenyataannya dalam hidup ini mempunyai hajat, mempunyai keinginan, punya cita-cita. Ya. Kalau ibadah kita tidak boleh ada gharat, tidak boleh ada cita-cita dalam urusan ibadah. Lah ini. Sekali lagi, urusan ibadah murni, tidak boleh ada gharat. Harta, gharat dunia maupun gharat akhirat. Jadi tujuan ibadah kita lillah, karena Allah. Karena diperintah oleh Allah, melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan ampunan, ridha dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan ini ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dari rahasia firman-Nya, "Wa ma umiru," tidaklah kalian diperintah illa kecuali. Ya, kenapa? Ini meniadakan dulu, tidak ada perintah ibadah untuk apapun. Jadi kita tidak diperintah apapun oleh Allah dalam beribadah, illa kecuali ibadah kita itu apa? Illa liya'budullah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dalam segala bentuknya. Jadi ibadah itu bukan hanya dzikir, ibadah bukan hanya baca Quran, ibadah bukan hanya sholat dan lain sebagainya, tapi seluruh lini kehidupan kita. Ya, termasuk kita bekerja, beraktivitas, berjalan, kemudian bahkan tidur, kalau benar niatnya bisa mempunyai nilai ibadah. Nilai ibadah di mana semuanya lillah, karena Allah. Mukhlisin, ikhlas, artinya terkuras dari hatinya segala sesuatu selain Allah. Tidak untuk kepentingan apapun. Mukhlisin lahuddin artinya ikhlas memenuhi perintah agama Allah. Hunafa, dan juga lurus hatinya hanya menuju Allah. Kemudian ini dasar ibadah harus seperti ini. Kemudian ini letaknya pada niat kita beribadah. Jadi niat kita beribadah
La li gharadin minal aghrad, tidak untuk kepentingan apapun, mau dunia maupun akhirat. Kemudian ternyata dalam kehidupan dunia ini Allah memberikan masalah-masalah kepada kita, problema-problema, di mana kehidupan itu tidak akan indah tanpa ada problema. Jadi problema ini akan menjadi hiasan hidup kita. Jadi ada orang menjadi pahlawan karena ada problem penjajahan. Jadi andai kan tidak ada penjajah, tidak ada pahlawan. Sehingga ya hakikatnya kalau masuk ke alam hakikat, ya kita dengan para penjajah itu sebenarnya mereka diperintah oleh Allah untuk berbuat segala sesuatu untuk memuliakan kita, sehingga kita menjadi pahlawan. Harus ada orang bodoh agar supaya kita dipanggil Pak Guru yang bertugas mencerdaskan. Harus ada umat, harus ada jamaah agar supaya kita dipanggil ustadz, dipanggil kiai dan lain sebagainya. Jadi ini kehidupan. Dan ini problema. Itu. Kemudian para pemirsa dan para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita beribadah agar supaya ketika beribadah dengan problema-problema tersebut, apa tidak boleh kita menyelesaikan problema, dan agar bisa lancar kita punya kekuatan menyelesaikan problema, kita minta kepada Allah. Nah ini kita harus tahu bedanya minta. Ya, bedanya permintaan. Jadi ad-du'a itu permintaan. Al-ibadah, ibadah, mengabdi. Ini, tolong ini perhatikan, ibadah adalah ibadah, pengabdian dalam segala bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdagang ini bagian dari mengabdi kepada masyarakat. Jadi contohnya masyarakat Jakarta ingin masak nasi, tidak perlu bertani. Ingin masak sayur, tidak perlu nanam. Karena di Jakarta tidak ada lahan untuk itu. Andai pun ada, tidak cukup. Terus bagaimana? Ada orang yang diberi tugas oleh Allah jadi petani. Dan mereka ini menanam dengan ikhlas dan mendapatkan keuntungan. Juga Allah menjadikan ada orang diberi kepandaian di bidang berdagang, sehingga mengambil ke kampung dengan harga sekian, dibawa ke kota dengan harga sekian dan mendapatkan keuntungan. Nah, ini semua ibadah, pengabdian, mengabdi kepada Allah. Ya, kalau niatnya benar, ini mengabdi kepada Allah, pahalanya gede. Bahkan andaikan mati dalam berjuang di bidang ekonomi, ini mati syahid. Itu. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, ini pengabdian, ibadah. Dalam pengabdian ini ada kendala-kendala. Yang berjualan, kemudian ada yang pakai ewes-ewes biar tidak kelihatan tempat jualannya, sehingga tidak laku-laku. Ya. Ini kan? Terus bagaimana? Apa kita harus diem? Dan dalam segala bentuknya ada preman yang mengganggu, sehingga seharusnya sudah punya hasil sekian, karena diganggu preman bahkan diambil seluruhnya, habis sak modal-modalnya. Ini problema yang harus dipecahkan. Terus bagaimana? Ketika kita mendapatkan problema, ya, boleh dan dianjurkan kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Makanya dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah, ngabdi kepada Allah dalam segala bentuknya, ngabdi lillah. Dalam pengabdian ini ada problema-problema yang menghadang, sehingga menimbulkan hajat. Ketika kita punya hajat, diperintah oleh Allah agar supaya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran memberikan anjuran, wasta'inu bis sabri wassalah.
hendaklah kalian mohon pertolongan kepada Allah. Caranya mohon pertolongan kepada Allah, sabar. Yang kedua, beribadah. Salah satu ibadah yang direkomendasi sholat hajat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika kita sholat hajat? Apa kata, ya Allah, saya sholat hajat agar supaya ini begini? Bukan. Sholat tahajud, sholat hajat lillahi ta'ala. Kenapa? Diperintah oleh Allah. Nah, dalam sholat ada format yang pertama. Dalam sholat itu intinya muji dan muji kepada Allah. Dari baca suratul Fatihah, membaca sebagian dari ayat Quran, ruku muji subhan rabbiyal azim, sujud muji subhan rabbiyal a'la. Kemudian duduk di antara dua sujud, ada ruang yang diberikan oleh Allah untuk berdoa. Ini, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, kasihani saya, wajburni, dan bebaskan saya dari tuntutan, ya, dan seterusnya. Ini tempat berdoa. Kemudian juga di antara ulama menganjurkan dalam sujud terakhir terutama, ya, ketika kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah. Ingat, berdoa. Dan berdoa kepada Allah dan harus karena Allah. Apa? Karena diperintah oleh Allah. Ya kan? Jadi karena apa? Karena diperintah oleh Allah. Kenapa kamu berdoa? Diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah, tidak boleh. Tapi sekali lagi, doa dengan pengabdian jangan dicampur. Kita ngabdi karena Allah. Bahkan berdoa pun juga karena Allah. Bahkan doa ini dalam hadis Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa, minta itu adalah inti dari pengabdian kepada Allah. Apa? Mengakui kita ini kurang, mengakui kita ini butuh, mengakui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sadar dengan kemampuan yang sangat terbatas, maka minta kepada Allah pertolongan. Minta agar Allah mendatangkan tentara-tentara gaibnya untuk menolong hajat-hajat kita, seperti Nabi ditolong oleh Allah dalam setiap peperangan. Allah turunkan tentara gaib. Dan juga ya pengakuan dari orang-orang Israel, ya sekarang ya banyak mereka frustasi karena mereka ternyata berperang dengan bayangan. Dilihat banyak orang berduyun-duyun menembaki mereka. Begitu dibalas tembakannya kena angin aja, tidak mengenai siapa-siapa. Nah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa boleh, bahkan harus, karena doa ini perintah Allah. Jadi ini para pemirsa rahimakumullah. Terus bagaimana? Ya, yang pertama derajat orang itu dalam ibadahnya, ibadah dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi ketika menjelang perang Badar. Nabi berdoa mengangkat tangan beliau sampai lama berdoa. Bahkan sahabat Abu Bakar menegur dari belakang, sudah cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Melihat sampai Abu Bakar khawatir, ya, dengan kondisi Rasulullah yang berdoa demikian dahsyatnya dalam menghadapi perang Badar. Apa ini? Petunjuk, bimbingan dari Rasulullah. Ini cara hidup, ini cara berjihad, ini cara berjuang. Kita harus membawa pasukan. Jadi tidak ada perjuangan duduk dalam kamar. Jadi andaikan Nabi hanya duduk-duduk di masjid, tidak dihadapi orang Quraisy di Badar, maka tetap merajalela mereka. Sehingga mereka harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan fisik. Resikonya mati. Kalau mati, syahid. Kalau memang berperang karena Allah. Kemudian untuk menambah support rohani, keyakinan, ya, karena Nabi itu bertindak bukan murni hanya untuk beliau, tapi memberi contoh kepada umatnya bahwa hidup itu seperti ini, terutama untuk kalangan bawah. Bagaimana? Ya, karena Nabi bersama sahabat yang macam-macam kondisi kebatinannya sampai yang terbawah, maka Nabi mengambil sampel terbawah. Apa? Ibadah, memuji,
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang masih umum tapi sudah masuk ke kalangan khusus karena niatnya sudah benar. Jadi niatnya ibadah lillah, niatnya berperang karena Allah, diperintah oleh Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Titik, tidak ada yang lain.